rumahnya nih. Yakin lu, Tok? Iya, orang waktu itu gua lihat dia duduk di situ. Salah lihat kayaknya lu. Coba aja dulu. Ntar salah lagi. Malu gua. Ya elah, salah tinggal cari lagi. Yaudah deh. Assalamualaikum. Permisi. Ya udah, kamu nginep aja ya, Nak. Iya, Mah. Bentar, Mama bukain. Robet aja, Mah. Ya udah sana. Assalamualaikum. Ya. Kalian. Gue buka pintu, dan jujur aja, gue gak nyangka yang berdiri di depan itu mereka. Gue kira itu tukang galon. Haha, ternyata Kino sama Peto. Wajah gue masih pucat waktu itu. Pipi gue lebam bekas kemarin. Udah diobatin nyokap sih, tapi ya masih kelihatan jelas. Biasanya, kalau ketemu mereka di sekolah, gue udah pasang muka lain. Tatapan nantang, bikin orang mikir gue selalu siap ribut. Tapi hari itu enggak, gue capek. Gue berdiri di depan mereka tanpa gaya apa-apa, tanpa sok jago. Dan gue bisa lihat, Kino langsung senyum, bukan karena takut, tapi karena mungkin untuk pertama kalinya dia ngelihat gue tanpa topeng. Kino ngeluarin dompet dari saku celananya. Ini dompet lu, Bet, jatuh kemarin. Gue ambil, gue buka, isinya kelihatan utuh. Padahal sebenarnya 20.000 gue udah gak ada. Tapi anehnya, gue gak peduliin itu. Bukan karena gue ikhlas, tapi karena hari itu kepala gue lagi penuh sama hal lain. Haha, thanks, gue bilang pelan sampai hampir gak kedengeran. Dan itu bukan gue banget. Dari dalam rumah, gue dengar suara nyokap. Robert, siapa di luar, Nak? Nada suaranya lembut, kayak biasa. Gue nengok ke dalam rumah. Temen sekolah, Mah. Gue bisa ngerasa Kino sama Peto saling pandang. Nyokap muncul sebentar di balik pintu. Lihat mereka. Lalu ngomong sopan, terima kasih ya sudah nganterin dompetnya. Kino dan Peto langsung nunduk. Iya, Tante, katanya. Nyokap gue lalu masuk lagi ke dalam. Pintunya nggak ditutup rapat, cuma setengah, dan suasana langsung hening. Hening yang aneh. Bukan canggung doang. Tapi kayak ada sesuatu yang kebuka pelan-pelan. Peto ngelirik ke dalam rumah gue, terus dia bilang, itu ibu lu, Bet? Gue ngangguk. Iya. Peto diam sebentar, kayak mikir mau nanya apa. Bokap lu kemana? Pertanyaan itu sederhana, tapi entah kenapa gue gak langsung jawab. Beberapa detik gue diem, udah pisah, itu aja. Peto cuman bilang pelan, oh, gue nunduk. Dan tanpa gue rencanain, kata-kata itu keluar sendiri. Bokap gue sering bawa perempuan lain ke rumah. Gue gak marah waktu ngomong itu. Gak emosi, gak teriak, nada gue datar. Kayak orang yang udah terlalu sering ngulang cerita yang sama di kepalanya sendiri. Kino langsung paham, gue bisa lihat dari cara dia mandang gue. Ini bukan cerita baru buat gue, ini cuma pertama kalinya gue ngomong ke orang lain. Nyokap gue capek, gue lanjut, akhirnya pisah. Gue narik napas pendek, gue tinggal sama bokap, katanya demi masa depan. Gue ketawa kecil, bukan ketawa lucu, ketawa kosong. Dan di situ gue lihat wajah Kino berubah. Kayak semuanya nyambung. Kenapa gue di sekolah gampang emosi? Kenapa gue selalu pengen kelihatan paling keras? Kenapa gue gak pernah mau kalah? Dia ngerti. Dan jujur aja, itu bikin dada gue agak sesak. Karena ternyata gue bukan galak karena berani. Gue sebenarnya keras karena sendirian dan kesal sama bokap gue. Di situ juga gue baru sadar satu hal. Biasanya, kalau gue cerita ke teman-teman nongkrong gue, cerita kayak gini cuma jadi bercandaan. Atau dianggap hal biasa. Paling responnya, ya udahlah, Bet. Atau malah diketawain. Tapi Kino sama Peto enggak.
Mereka nggak motong omongan gue, nggak sok ngasih nasihat, nggak nyoba jadi pahlawan. Mereka cuma dengerin. Dan buat gue itu jarang banget kejadian. Peto ngelirik jam. Kita balik dulu ya, Bet. Kino ngangguk. Mereka jalan beberapa langkah. Gue masih berdiri di depan pintu. Kino nengok. Makasih, gue bilang. Bukan cuma soal dompet. Kino cuma ngangguk pelan. Jaga diri lu. Mereka pergi. Pintu gue tutup pelan. Gue berdiri sendiri di baliknya. Dengerin langkah kaki mereka menjauh. Di rumah bokap, gue punya uang. Di rumah nyokap, gue punya tenang. Dan hari itu, gue baru sadar satu hal. Untuk pertama kalinya, gue punya teman yang ngerti keadaan gue. Tanpa gue harus pura-pura kuat. Iya, jadi apa rencanamu untuk akhir pekan ini? Aku mikir main bola sama teman-teman.